Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak serta teman-teman sekalian yang menonton video kami kali ini. Kami di sini ingin mempresentasikan final project dari mata kuliah Perancangan dan Analisis Algoritma yang berjudul Optimasi Rute Pengantaran Paket Menggunakan Algoritma Greedy dan Brute Force pada Smart Courier Simulator. Proyek ini merupakan simulasi pengiriman paket yang bertujuan untuk menentukan rute pengiriman yang efisien serta lebih cepat menggunakan algoritma greedy dan brute force. Sebelumnya, algoritma greedy itu merupakan algoritma yang menyelesaikan masalah dengan memilih keputusan lebih baik pada setiap langkahnya. Sedangkan algoritma brute force merupakan algoritma yang mencoba segala macam kemungkinan hingga mendapatkan jawaban yang tepat. Tapi dia itu dapat menjamin hasil yang paling optimal, tapi bisa sangat lambat karena membutuhkan waktu yang sangat lama serta masalah yang lebih besar. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Dalam proses pengiriman paket, dalam kejadian nyata, kurir itu selalu mendapatkan tantangan, yaitu salah satunya dalam menentukan jalur pengiriman paket. Karena banyak lokasi yang harus dikunjungi, jadi kurir memilih jalur yang kadang lebih lama. Jika kurir sudah salah dalam memilih jalur, maka jarak tempuh akan lebih panjang, sehingga waktu pengiriman serta biaya operasional itu meningkat. Karena itu, agar memudahkan dari kurirnya sendiri, kami di sini melakukan optimasi rutenya, yaitu menggunakan algoritma yang dapat membantu serta menentukan urutan kunjungan yang lebih efisien, dan total jarak yang ditempuh itu dapat diminimalkan atau lebih cepat selesainya. Melalui proyek ini, kami membangun Smart Courier Simulator yang membandingkan dua pendekatan, yaitu algoritma greedy dan brute force dalam menyelesaikan permasalahan pencarian rute. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu menentukan urutan optimal. Itu bagaimana kita dapat menentukan urutan pengiriman paket yang paling efisien dari lokasi gudang ke seluruh lokasi tujuan dengan banyak titik yang harus diantar. Serta yang kedua itu perbandingan performa dari kedua algoritma. Bagaimana kita membandingkan performa dari algoritma greedy dan brute force dalam menghasilkan solusi rute yang terbaik. Dan yang ketiga itu adalah analisis kompleksitas. Bagaimana menganalisis kompleksitas waktu dari kedua algoritma secara teoritis dan empiris. Atau lebih tepatnya menganalisis dari perbandingan kedua waktu, manakah yang lebih cepat dan manakah yang lebih lambat. Selanjutnya tujuan proyek. Di sini dari proyek ini kami ingin mencapai, yaitu yang pertama ada Smart Courier Simulatornya, yaitu membangun simulator pengantaran paket berbasis antarmuka interaktif yang dapat dijalankan sesuai kemauan user. Selanjutnya itu kedua ada penentuan rute, yaitu menentukan rute pengiriman paket yang optimal dari gudang ke tujuan dengan banyaknya titik lokasi. Selanjutnya itu komparasi algoritma, yaitu membandingkan hasil dari algoritma greedy dan brute force secara langsung. Manakah algoritma tersebut yang lebih matang atau lebih bagus untuk digunakan. Selanjutnya itu ada analisis kompleksitas, yaitu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari masing-masing algoritma. Selanjutnya masuk ke gambaran sistem yang kami buat, yaitu seperti ini. Yang kami buat menggunakan HTML, JavaScript, serta CSS. Yang di menu sebelah kiri ini terdapat analisis algoritma, itu ada algoritma greedy serta brute force. Di mana greedy ini yaitu ON kuadrat serta brute force itu ON
Di sini itu ada kecepatan yang dimana greedy itu lebih cepat dan brute force itu lebih lambat. Serta optimalitasnya, greedy ini untuk skala lokal dan brute force itu untuk skala global. Dan skalabilitasnya itu greedy itu lebih tinggi dan brute force itu lebih rendah. Selanjutnya ada menu kontrol yang dimana di sini kecepatan kurir itu dapat dikontrol hingga ke 3 kali. Dan di sini ada menunya itu ada menjalankan greedy, brute force, serta reset dan acak ulang. Reset dan acak ulang ini merupakan menu untuk mereset jalur dari pengantaran kurir. Dan di sini itu ada dapat menampilkan rutenya itu ada brute force, greedy, serta menampilkan keduanya. Di sini itu ada rute dari greedy yaitu ada rumah D, B, E, C, A. Dan serta terdapat jarak tiap rumahnya. Maksudnya ada brute force rute yang dimana kita harus menjalankan dulu brute force-nya untuk melihat rute yang paling optimal. Dan ini ada status kurir yaitu ketika dijalankan kalau statusnya belum kalau paketnya belum sampai, statusnya itu belum selesai. Dan ini untuk menujunya itu bisa ke gudang serta ketujuan dari kurir itu sendiri. Dan ini terkirim itu ada 5/5 yang nanti menyesuaikan dari paket yang terkirim serta jarak tempuh dari seluruh tujuannya. Dan di sini kami gudang menggunakan warna yang warna kuning, rumahnya itu menggunakan warna biru, serta rute greedy-nya menggunakan warna hijau, dan rute brute force itu menggunakan warna ungu. Serta untuk kurir kami menggunakan warna merah. Selanjutnya, masuk ke bagian penjelasan terkait algoritma. Algoritma pertama yang kami gunakan pada proyek kami kali ini ialah algoritma greedy, yang dimana algoritma greedy ini menggunakan pendekatan nearest neighbor. Nah, prinsip utama dari algoritma greedy ini adalah memilih solusi terbaik pada setiap langkah yang akan diambil oleh kurir tanpa mempertimbangkan seluruh kemungkinan solusi yang ada. Dalam konteks proyek kami kali ini, algoritma greedy akan selalu memilih rumah yang memiliki jarak paling dekat dari posisi kurir saat ini. Ketika ditemukan rumah dengan jarak yang terdekat, rumah tersebut akan dikunjungi. Ketika rumah tersebut telah dikunjungi, algoritma akan kembali mencari rumah terdekat berikutnya, dan kurir akan berpindah ke posisi tersebut hingga seluruh rumah itu telah selesai dikunjungi oleh kurir dan kembali ke posisi awal, yaitu posisi gudang. Nah, di sini kita akan melakukan demo aplikasi. Sebelum menjalankan algoritma greedy, di sini saya akan melakukan reset atau acak ulang peta. Tujuan dari pengacakan ini adalah untuk memastikan bahwasannya sistem kami ini tidak menggunakan rute yang telah ditentukan sebelumnya, di mana kami akan memastikan bahwa sistem kami pada algoritma greedy ini akan menghitung ulang kembali jarak dari rute yang baru. Nah, sekarang saya akan menjalankan algoritma greedy-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat, kurir akan bergerak ke jarak rumah yang paling dekat dari posisi kurir. Di sini, seperti yang bisa kita lihat pada awal sesi, posisi kurir itu berada di gudang, di mana gudang ini merupakan titik awal dari lokasi kurir, dan juga dia merupakan
titik akhir dari kurir. Di sini mungkin kita akan melakukan reset lagi untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Seperti yang bisa dilihat, kurir akan bergerak menuju rumah yang paling dekat. Nah, setelah semua rumah telah dikunjungi, kurir akan kembali ke posisi awal atau gudang. Di sini kita bisa melihat total jarak yang telah ditempuh oleh kurir menggunakan algoritma greedy. Di mana pada percobaan ini, urutan rumah yang dipilih oleh algoritma greedy adalah rumah A sebagai rumah pertama yang dikunjungi. Selanjutnya akan bergerak ke rumah D, lalu ke rumah C, ke rumah B, ke rumah E, hingga titik akhirnya adalah gudang. Nah, di sini bisa dilihat total jarak tempuh yang telah diperkirakan algoritma greedy adalah 1731 piksel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait implementasi dari kode algoritma greedy kami. Nah, ini merupakan implementasi dari algoritma greedy kami, yang dimana menggunakan pendekatan nearest neighbor. Pada bagian awal fungsi, itu kami menetapkan titik awalnya adalah gudang, seperti demo sebelumnya. Dan gudang tersebut sebagai node yang telah dikunjungi. Selanjutnya, algoritma itu akan melakukan pencarian rumah dengan jarak yang paling dekat, dan kondisinya adalah rumah tersebut belum dikunjungi. Nah, di sini kami menggunakan konsep perulangan atau for untuk melakukan pencarian rumah tersebut. Kode ini akan terus berjalan atau berulang hingga seluruh rumah telah selesai dikunjungi dan kurir kembali ke posisi yang telah ditentukan, yaitu posisi awalnya, yaitu gudang. Nah, di dalam kondisi for ini ada kondisi di mana jika rumah tersebut belum dikunjungi, maka kurir akan bergerak ke posisi tersebut atau node tersebut. Apabila rumah tersebut telah dikunjungi, maka dia tidak akan pergi ke sana. Mungkin sekian terkait implementasi dari algoritmanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nah, jika teman saya menjelaskan tentang algoritma greedy, nah sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma brute force. Nah, karena proyek kali ini kami memakai dua algoritma, yaitu greedy dan brute force. Nah, untuk yang greedy sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Christian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma brute force. Nah, saya akan mengupas sedikit tentang algoritma brute force. Berbeda dengan greedy, algoritma brute force ini dia tidak langsung memilih rumah terdekat. Algoritma ini mencoba seluruh kemungkinan urutan kunjungan rumah yang mungkin terjadi. Nah, setelah semua kemungkinan diperiksa, sistem memilih rute dengan total jarak yang paling kecil sebagai solusi optimal. Sebagai contoh, jika terdapat 3 rumah, yaitu rumah A, rumah B, dan rumah C, maka kemungkinan urutan kunjungannya adalah yang pertama ke rumah A, rumah B, dan rumah C. Yang kedua, rumah A, rumah C, rumah B. Yang ketiga,
rumah B, rumah A, rumah C. Yang keempat, rumah B, rumah C, rumah A. Yang kelima, rumah C, rumah A, rumah B. Dan yang keenam, rumah C, rumah B, rumah A. Nah, karena dia terdapat 6 kemungkinan urutan, maka algoritma harus memeriksa ke-6 rute tersebut. Kemudian, dari ke-6 rute tersebut, dia akan memilih dengan total jarak yang paling kecil sebagai solusi optimalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktorialnya juga. Nah, jumlah kemungkinan rute juga mengikuti konsep faktorialnya. Jika 3 rumah, dia akan menghasilkan 3 faktorial sama dengan 6 kemungkinan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika 4 rumah, dia akan menghasilkan 4 faktorial sama dengan 24 kemungkinan. Jika dia 5 rumah, dia akan menghasilkan 5 faktorial sama dengan 120 kemungkinan. Nah, semakin banyak rumah yang ditambahkan, maka jumlah kemungkinan meningkatnya sangat cepat. Nah, sekarang saya akan menjalankan algoritma brute force yang ada pada proyek kami kali ini. Sekarang kita tinggal klik aja jalankan brute force. Nah, algoritma ini akan mencari rute terkecilnya. Nah, dia mulai dari rumah seperti yang kita lihat. Nah, dia mulai dari rumah D, kemudian ke rumah C, ke rumah B, selanjutnya ke rumah E, selanjutnya rumah A, kemudian dia balik lagi ke gudang. Nah, pada kasus ini sistem menghasilkan seluruh kemungkinan urutan rumah, kemudian menghitung total jarak masing-masing rute. Nah, dia memeriksa dan juga dia juga sudah memeriksa sebanyak 120 rute yang diperiksa. Nah, karena terdapat 5 rumah, maka jumlah kemungkinan yang harus diperiksa adalah 120 rute seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah seluruh kemungkinan dihitung, sistem memilih rute dengan total jarak paling kecil. Nah, yaitu dia mulai dari rumah D, kemudian rumah C, rumah B, rumah E, dan terakhir rumah A, kemudian dia balik lagi ke gudang. Nah, pada percobaan kali ini, total jarak optimal yang dihasilkan oleh algoritma brute force itu sendiri yaitu 1537 piksel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan source code yang function yang menjelaskan tentang algoritma brute force itu sendiri. Nah, di sini kita masuk ke source code-nya. Nah, pada bagian if ini kita masuk ke function permutation-nya dulu. Nah, pada bagian if r length yang saya tunjuk ini, nah, itu berfungsi sebagai jika hanya tersisa satu elemen, maka permutasi sudah selesai dibentuk. Selanjutnya, pada bagian for let i sama dengan 0, i seperti yang saya tunjuk ini. Nah, itu perulangan ini memilih setiap rumah sebagai kandidat posisi pertama. Nah, selanjutnya pada bagian for conspect of permutation rest. Nah, pada bagian ini. Nah, ini fungsinya itu sebagai
memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk membentuk seluruh kemungkinan urutan rumah. Selanjutnya, ada function faktorial seperti yang saya tunjukin ini. Nah, pada function faktorial ini, pada bagian return yang saya tunjuk ini, nah, itu fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan rute yang akan diperiksa oleh algoritma brute force itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika 3 faktorial maka 6 kemungkinan, jika 4 faktorial sama dengan 24 kemungkinan, jika 5 faktorial sama dengan 120 kemungkinan. Sebagai contoh itu seperti yang saya 5 rumah tadi menghasilkan 5 faktorial atau 120 kemungkinan rute. Nah, sekarang kita masuk ke function yang utamanya, yaitu function brute force. Nah, function brute force pada bagian const total IP sama dengan faktorial buka kurung host idx dot length pada bagian ini seperti yang saya tunjuk. Nah, itu berfungsi sebagai menghitung jumlah seluruh kemungkinan rute menggunakan fungsi faktorial. Selanjutnya, pada bagian for const permutation host idx yang bawah ini. Nah, pada bagian ini itu seluruh permutasi yang mungkin dihasilkan dan diperiksa satu persatu. Selanjutnya, pada bagian const d road distance road yang ini. Nah, itu berfungsi untuk setiap rute sistem menghitung total jarak yang harus ditempuh kurir. Nah, selanjutnya pada bagian if the base pada bagian ini, yang ini seperti yang ditunjukkan kursor, fungsinya itu jika ditemukan rute dengan jarak yang lebih kecil, maka rute tersebut disimpan sebagai solusi terbaik. Nah, selanjutnya kita kembali ke implementasi yang sudah kami bikin tadi. Nah, setelah semua solusi didapatkan, dia menghitung semua total jarak total jarak optimalnya. Nah, dengan total jarak 1537 pixel. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, kemungkinannya itu algoritma brute force lebih maksimal dibanding algoritma greedy. Tapi untuk analisis algoritmanya itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hisal Al-Farizi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Alfika. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan sedikit mengenai analisis dan perbandingan algoritma. Di sini bisa dilihat terdapat panel perbandingan algoritma, yang mana dari hasil percobaan yang dilakukan itu pada algoritma greedy didapatkan hasil yaitu 1731 px atau pixel dengan kompleksitas O(n²). Kemudian pada algoritma brute force didapatkan hasil yaitu 1537 pixel dengan kompleksitas O(n!) atau tanda seru. Jadi dari hasil percobaan ini didapatkan selisih yaitu 194 pixel, yang berarti brute force lebih optimal dengan kehematan sejumlah 194 pixel atau 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwasanya algoritma brute force mampu menentukan atau menemukan rute yang lebih optimal.
Kemudian kita pindah ke source code. Oke, kemudian sedikit analisis terhadap kompleksitas dari kedua algoritma kami, yaitu algoritma brute force dan algoritma greedy. Yang pertama akan saya tunjukkan yaitu pada algoritma greedy, yaitu di bagian forward step. Oke, di sini ya terdapat ada komentar juga yang menjelaskan ini bahwasanya ini algoritma pertama yaitu greedy nearest neighbor dengan kompleksitas ON kuadrat, yang mana ON kuadrat ini bisa dibilang didapatkan dari logika yang dibuat di sini, yaitu for let step sama dengan 0, kemudian step kecil dari n kurang 1, dan step plus plus. Let nearest sama dengan min 1, nearest d equals infinity. Kemudian for let j sama dengan 1, j kecil dari n, j plus plus. If visited, kemudian di sini adalah logika lanjutannya. Jadi saya bilang juga itu adalah dari mana hasil atau pembuatan kompleksitas ON kuadrat oleh greedy nearest neighbor. Kemudian pada algoritma brute force kita akan lihat itu di bagian four cons pair of permutations. Nah ini sini four cons pair of permutations res, kemudian result push R atau array di titik-titik P return result. Ini juga ya sama seperti tadi saya bilang, kompleksitas algoritma brute force yaitu O n tanda seru atau O n exclamation mark juga bisa didapat dari codingan yang ini. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan yang di bagian greedy tadi, kenapa didapatkan kompleksitas ON kuadrat oleh greedy ini juga? Hal ini itu terjadi karena terdapat dua proses pencarian yang bergantung pada jumlah rumah. Dan pada brute force, kompleksitas brute force itu ON tanda seru itu terjadi karena algoritma harus menghasilkan seluruh permutasi yang memungkinkan. Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Oke, di sini dapat dilihat di bagian ini. Di bagian brute force rute brute force, algoritma brute force ini itu telah melakukan 120 pemeriksaan. Kenapa bisa 120? Karena pada percobaan ini terdapat 5 rumah. Jadi sistem itu harus memeriksa sebanyak kemungkinan yang bisa didapatkan, yaitu di sini 120. Di misalkan rutenya itu adalah A B C D E, bisa jadi juga A C B D E, kemudian E D A B C dan lain sebagainya. Yang mana hasil maksimal yang didapatkan yaitu 120. Dan kesimpulan dari analisa yang saya lakukan ini, itu greedy itu memiliki keunggulan pada kecepatan dan skalabilitas, tapi solusi yang dihasilkan itu tidak selalu optimal. Sedangkan pada algoritma brute force itu menjamin solusi optimal, tapi memiliki kompleksitas yang jauh lebih besar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sudah saya tunjukkan tadi perbandingan dari
kedua algoritma tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, berdasarkan hasil dari implementasi dan pengujian yang telah kami lakukan, Smart Courier Simulator ini berhasil dibangun menggunakan algoritma greedy dan brute force, yang dimana greedy ini mampu menghasilkan solusi dengan sangat cepat, sedangkan brute force itu mampu menghasilkan solusi optimal dengan konsekuensi kompleksitas yang lebih tinggi. Melalui proyek ini, kami memperoleh pengalaman dalam merancang algoritma, mengimplementasikan solusi, serta dalam bentuk aplikasi, dan melakukan analisis kompleksitas terhadap algoritma yang digunakan. Dan semoga dengan begini untuk kejadian nyatanya untuk para kurir dapat menerapkan algoritma ini di kemudian hari agar dalam pengiriman paket serta barang apapun itu, kurir dapat mempersingkat waktu dan agar waktu lebih efisien serta lebih cepat selesai. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan. Jika ada ada saran atau perbaikan ke depannya, silakan chat di kolom komentar. Dan kami sadar di sini kami masih banyak kekurangan dalam menyampaikan presentasi kami, mungkin dari kegagapan bicara dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.